Let's clean with me, beberes dapur anak kos. Halo, assalamualaikum teman-teman. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan kali ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan beberes dapur anak kos. Nah, yang pertama aku akan membereskan dapur tempat memasak. Nah, yang pertama aku menurunkan barang-barang yang ada di atas tempat masak ini. Nah, selanjutnya juga aku membersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang menempel pada keramik-keramik dan dinding-dinding yang ada di atas tempat masak ini. Nah, yang selanjutnya aku membersihkannya dengan mengelap pakai air terlebih dahulu sebelum nantinya pakai sabun. Aku lap semua keramik-keramiknya atau lantai-lantai tempat masaknya dengan tanpa terlewatkan satupun, bersih sampai ke sela-selanya. Nah, ini ada tumpahan sunlight ya teman-teman, kemarin tumpahan. Nah, setelah aku mengelap dengan air, nah sekarang aku mengelapnya dengan campuran sunlight yang tadi. Nah, setelah itu aku bersihkan lagi dinding-dinding tempat memasaknya. Nah, setelah selesai aku bilas yang terakhir dengan air kembali, karena setelah disabun maka kita bersihkan dengan air lagi agar lebih maksimal bersihnya ya teman-teman. Nah, ini aku lap-lap juga sampai dindingnya. Nah, tanpa terkecuali semua sudut-sudutnya kita bersihkan ya teman-teman, agar nanti dalam memasaknya kita nyaman. Nah, ini dia penampakannya setelah selesai dibersihkan. Maka aku diamkan sebentar untuk menunggu agar lantainya kering. Nah, sembari menunggu lantai tempat masaknya kering, sekarang aku mau menyuci piring. Lihat teman-teman, piring yang aku cukup banyak ya teman-teman, karena sudah beberapa hari tidak dicuci. Nah, di sini aku mengumpulkan semua piring-piring yang kotor, cangkir, baskom dan lain sebagainya. Aku mau nyucinya di kamar mandi ya teman-teman, berhubung karena di kos aku itu tidak ada wastafel, jadi aku mau nyucinya di kamar mandi. Nah, sebelum mencucinya aku menyiram piring-piring kotornya, memudahkan dalam mencuci piring agar kotoran-kotorannya itu terangkat dan mudah untuk dibersihkan ya teman-teman. Nah, ini aku mencuci dengan sabun pakai sunlight. Oh iya teman-teman, di sini siapa yang lebih suka nyuci piring itu? Nyuci piring itu di kamar mandi daripada di wastafel. Kalau aku sih, aku lebih suka nyuci piring itu di kamar mandi ya teman-teman, karena bisa duduk. Kalau di wastafel itu kan kita harus berdiri ya teman-teman. Jadi itu menurutku lebih capek ya teman-teman. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Kalau ada yang berbeda alasannya, kalau ada yang sama komen ya teman-teman. Nah, kalau ada yang salfok dengan baju aku yang masih kelihatan rapi, itu teman-teman baju aku yang aku pakai tadi saat bekerja ya teman-teman. Jadi aku nggak menggantinya dengan baju rumah itu karena sudah jorok dan akan dicuci nantinya ya teman-teman. Ini setelah selesai menyabuni piringnya, ini aku lanjut membersihkan piringnya, namun tidak aku rekam ya teman-teman karena kelamaannya teman-teman, jadi aku skip aja. Nah, kita bersihkan lagi sampai semuanya bersih dengan air. Nah, setelah itu aku mengeluarkan piringnya dari kamar mandi, piring yang sudah selesai. Nah, terus aku lanjut lagi ini teman-teman, aku akan membersihkan bak tempat penampungan air teman-teman. Cukup jorok ya teman-teman. Nah, padahal ini aku kemarin membersihkan sekitar 1 minggu yang lalu, tapi sudah lumayan jorok ya teman-teman. Nah, di sini aku akan bersihkan dari yang di dalam dulu. Aku bersihkan, aku gosok-gosok lagi agar kuman-kuman yang menempel itu bisa keluar. Aku membersihkannya dari yang dalam dulu ya teman-teman. Setelah itu aku membersihkan bagian luar dari tempat penampungan air ini. Aku bersihkan, aku gosok-gosok dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, sampai ke dalam sudut-sudutnya yang paling ini. Nah, setelah itu aku bersihkan bagian bawahnya. Nah, setelah selesai, ini dia aku sudah bersihkan. Nah, lanjut lagi, ini tadi ada sampah sisa dari pencucian piring. Nah, tadi aku kumpulkan. Nah, sekarang aku masukkan ke dalam plastik nanti untuk dibuang. Setelah itu jangan lupa, setelah kita menggunakan kamar mandi, kita harus membersihkan kamar mandinya lagi ya teman-teman, agar nanti bakteri atau kuman-kumannya tidak melekat atau menempel pada kamar mandi. Untuk menghindari dari penyakit ya teman-teman, aku siram-siram lagi. Setelah aku berus pakai sapu, aku siram-siram lagi.
Nah, setelah itu, setelah tadi piringnya sudah aku selesaikan dan sudah membersihkan kamar mandi, di sini aku lanjut untuk menyusun piring-piring yang sudah aku bersihkan tadi. Di keranjang piringnya cukup kecil ya teman-teman, maklum ya teman-teman, karena aku dan teman-teman ini kan kayak anak kos, jadi piring ataupun barang-barang kosnya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut lagi susun-susun semua piring atau cangkir dan barang-barang yang lain dengan serapi mungkin. Nah, ini ada bagian permangkukan cangkir-cangkir plastik ya teman-teman. Nah, di sini aku susun di mampan. Nah, aku susun lagi dengan rapi dari yang bisa disusun kecil sampai yang terbesar, dan aku yang terakhir adalah tengko. Nah, selanjutnya aku menyusun persendokan sendok-sendok, mulai dari sendok yang plastik yang kecil-kecil, sendok yang besar untuk sendok nasi dan sayur, dan sendok-sendok kecil yang besi. Nah, ini dia penampakan setelah disusun kembali. Nah, ini aku rapikan lagi bagian sendok-sendok, tempat sendok tadi. Nah, setelah semua tersusun rapi pada tempatnya, sekarang aku kemudian merapikan pada tempatnya. Nah, ini aku lanjut lagi untuk memasukkan beras ke toples ya teman-teman. Ini beras yang baru kemarin aku beli. Nah, aku susun lagi rapi, aku bereskan lagi, aku gulung lagi beras juga yang ada di samping. Nah, setelah selesai itu semua, karena lantainya sudah kering, lantai yang aku lap tadi sudah kering, kemudian aku lagi lanjut untuk mengembalikan atau merapikan lagi barang-barang yang tadinya ada di atas lantai tempat masak ini ya teman-teman. Nah, kemudian aku membereskan lagi tote bag atau paper bag yang ada di pergantungan di atas tempat masak tadi ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut untuk mengepel lantai dapur ya teman-teman, karena tadi sudah lumayan jorok ya teman-teman. Nah, setelah itu aku juga membuat kain lap atau kain keset ya teman-teman di depan kamar mandi. Nah, alhamdulillah selesai. Nah, ini dia penampakan sebelum dibereskan ya teman-teman. Masih cukup berantakan, piring-piring ada di mana-mana, berserakan, jorok dan tidak tersusun rapi, dan cukup memprihatinkan ya teman-teman, tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, ini dia setelah selesai dibereskan, lumayan rapi ya teman-teman, sudah tertata dengan rapi, bersih dan nyaman. Dia piring-piring juga tersusun rapi, tampakan dapurnya sudah enak dipandang. Nah, ini tampakan di kamar mandi sudah lumayan bersih dan juga rapi ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Thank you.